Oke, selamat berjumpa kembali dengan aslimain.com, dan kali ini yang kita ulik adalah kuras rem pada Honda New CB 150R. Ya, tunggangan saya ini si New CB 150R ini lansiran 2017 ya. Jadi memang sudah lumayan berumur. Di tahun ini udah masuk tahun ke-6 ya. Makanya sudah ada beberapa yang perlu di-maintenance, dirawat. Salah satunya rem. Kerasannya sih ini memang remnya rasa agak keras ya, agak keras, kurang pakem, dan yang jelas butek di kaca pengintipnya. Akhirnya saya gelandang aja ke bengkel Ahas di Asia Motor di Pagi Saji. Oke, nggak pakai lama langsung masuk pit, dan yang pasti langsung dibongkar itu master rem atas dibuka, kemudian untuk nipel yang bawah juga dikendori sehingga cairannya dikuras secara keseluruhan, cairan minyak remnya maksudnya ya. Ini proses kurasnya. Jangan lupa juga sediakan air ya untuk membasuh, siapa tahu tiba-tiba ada cairan minyak rem yang terciprat, itu merusak cat soalnya. Oke, ini proses kuras minyak remnya masih berjalan tuh, netes terus. Jadi dikendori aja nipel yang bawah itu pakai kunci 10 kalau nggak salah ini. Kendori, sementara tutupnya dilepas supaya minyak remnya bisa turun. Nah, ini mas mekaniknya juga sudah sedia kain untuk menutup bodi, jaga-jaga aja supaya tidak terciprat. Mungkin nanti ada minyak rem yang nyiprat atau tumpah. Oke, ditunggu prosesnya. Sudah selesai prosesnya, dan sekarang proses melepas tuas remnya. Jadi kalau di Ahas memang untuk kuras minyak rem biasanya sepaket dengan membersihkan piston penonjoknya. Jadi minyak rem itu memang ada usia pakainya ya. Kalau sudah lama dipakai nggak diganti itu selain menurun, kemudian juga ada semacam endapan dari bahan kimia campurannya. Saya juga nggak paham sih bahan kimia campurannya itu apa aja. Nah, itu yang bikin kotor dan akhirnya masuk ke pipa kapiler selang rem. Alhasil si minyak remnya ada kotorannya, ada sisa buih-buih air, itu yang bikin nggak pakem. Oke, jadi ini proses melepas piston penonjok master remnya. Ini dilakukan setelah minyak remnya sudah terkuras habis ya, kalaupun ada tinggal sedikit lah. Ini ngelepas piston master remnya, dilepas kemudian dibersihkan si penonjoknya ya. Ini jadi memang nggak perlu sampai bongkar master rem, meradali sampai detil jeroannya, enggak, cuma master penonjoknya aja yang dibersihkan karena posisi di luar di depan ya, jadi terkena debu, kotoran segala macem, akhirnya nyelip. Itu yang bikin kerjanya nggak maksimal. Nah, tuh sudah terlihat bersih kan, putih kan si penonjok master remnya. Kalau nggak gini nggak tahu juga ya. Paling orang tahunya cuma kuras minyak rem, dihabiskan, dibuang, isi baru, padahal sekalian sebenarnya langsung dibersihkan juga penonjoknya sama dikuras di dalam tabung master remnya ini, karena pasti banyak sisa-sisa kotoran dari minyak rem yang lama. Itu kan kelihatan butek kan, padahal harusnya kan bening. Saking buteknya sampai kacanya ini juga nggak bisa buat ngintip. Ini di flush, disemprot salurannya dengan air bersih sih.
jangan dikasih bensin atau cairan yang lain ya untuk membilas, karena bakal buat salurannya malah melar karena pipa kabelnya kan dari karet. Jadi cukup dengan air aja, air bersih. Ini dipompakan ke masternya, kemudian setelah dimasukkan ke masternya didorong pakai tekanan udara dari kompresor, jos seperti itu. Jadi emang tekanan yang kuat dari kompresor mendorong air ini untuk membilas masuk ke pipa kabelnya selang rem. Jadi jangan dibayangkan ya, selang rem yang besar itu dalamnya juga besar, kecil banget, karena memang yang dibutuhkan adalah tekanan. Makanya dalamnya selang rem tuh kecil, diameternya itu nggak segede kayak kita membayangkan selang buat nyiram tanaman. Nah ini kondisi tabung minyak rem setelah dibersihkan, udah bersih, bening, dan sekarang prosesnya diisi dengan minyak rem yang baru. Jangan langsung dipenuhkan ya Mas Bro ya, diisi sedikit dulu, kemudian bisa disedot dari di bawahnya, di nipple yang bawah itu. Setelah tadi dikendorkan seperti ditutup, coba dikendorkan lagi supaya tekanannya turun, si minyak rem ini masuk ke selang. Nah setelah agak turun sedikit, ini masih proses disedot ya dari pipa dari nipple bawah, sambil sedikit-sedikit ditambahkan minyak rem yang baru. Ingat ya, yang baru ya, jangan yang bekas, karena kalau yang bekas ya sama aja bohong, karena si minyak rem sudah terkontaminasi udara. Oke, ini sudah mulai diisi. Ini posisi nipple-nya masih sedikit terbuka, dan untuk mengeluarkan udara dan cairan yang ada di selangnya, udara sisa. Oke, pelan-pelan sudah mulai turun minyak remnya. Kelihatan banget bedanya ya. Jadi bening nih si master rem ini. Ini masih dikeluarkan dari nipple yang bawah. Ini posisinya juga masih belum ditutup master rem atasnya, kemudian tuas minyak rem juga belum dipasang. Oke, ini sudah menutup nipple bawah, dikencangkan, kemudian memasang tuas rem depannya, dan nanti setelah dipasangkan baru dipompa sedikit supaya hilangkan gelembung udara yang terjebak di selang rem. Proses memasang tuasnya tinggal dipompa-pompa sedikit aja, karena tadi sebagian sudah dikeluarkan lewat nipple yang bawah, udara yang bercampur dengan cairan minyak rem. Oke, tuas rem sudah terpasang, dikencangkan baut pengikatnya, udah mulai dipompa-pompa sedikit. Kalau dibuka nipple bawah itu memang lebih cepat pompanya, jadi tekanannya cepat naik. Oke, sudah begitu, sudah terasa keras, udah pakem dan sudah bisa mendorong si kampas rem. Tinggal kita pasang tutup master rem atasnya. Jangan lupa tetap dibersihkan ya, karena kalau ada kotoran di situ ya bisa masuk lagi, jadi kotor lagi. Selain nggak sedap dipandang, minyak remnya juga berkurang tekanannya, alhasil tingkat pakemnya remnya yang menurun. Nah, sudah bening kan? Setelah kuras minyak rem sudah bening, remnya sudah jadi lebih empuk dan pakem seperti semula. Oke, sekian, terima kasih dan semoga berguna.